Ya, pemirsa Fakta TV One, kita akan mencoba mencari tahu cerita perjuangan dari mereka, kemudian yang dinyatakan positif COVID-19 dan kesulitan untuk mencari fasilitas kesehatan yang bisa memberikan pelayanan isolasi ataupun juga perawatan serta penanganan dari COVID-19 yang diderita. Sudah bergabung bersama kita ada Mas Handoko Gani melalui sambungan Zoom bersama kita. Mas Han, halo Mas Han. Halo, selamat malam. Selamat malam. Gimana kabarnya Mas Han, kondisinya sekarang? Sekarang sudah hari ke-16 ya. Jadi sudah 9697 saturasi saya. Oke, sudah jauh lebih baik berarti ya Mas Han sekarang kondisinya ya? Jauh. Mas Han, bisa dibagikan ceritanya. Pertama kali dinyatakan positif COVID-19, ini taunya dari mana, melakukan tes PCR di mana? Badan saya kan sebetulnya kayak nggak enak gitu ya. Kemudian batuk. Nah, ceritanya karena memang ibu saya sedang dirawat di ICU, saya mau masuk ke rumah sakitnya. Begitu dicek di termometer, itu suhu saya 38,6. Saya langsung tes antigen dan PCR. Nah, setelah hasil antigen dan juga PCR-nya dinyatakan positif, apa kemudian langkahnya Mas Han setelah itu? Dan dokter bilang, Bapak kalau dengan hasil seperti ini, Bapak sudah bisa masuk ke rumah rawat inap khusus COVID di rumah sakit ini dengan fasilitas gratis dari Kemenkes. Mas Han, ini katanya juga ada cerita Mas Han sempat telepon rumah sakit sana sini, telepon tempat pelayanan kesehatan untuk menanyakan mengenai prosedur isolasi karantina. Benar Mas Han? Jadi itu terjadi di hari ke-9. Di mana oximeter itu sudah 87. Di bawah 95 aja sudah catatan gitu ya. Jadi subuh itu saya coba telepon banyak rumah sakit. Ya pada saat itu ada yang menjawab penuh, ada yang tidak bisa disambung, ada yang nyambung tapi nggak diangkat-angkat. Jadi ada 3 kategori. Jadi tujuan menelpon rumah sakit itu karena merasa gejalanya sudah semakin berat yang dirasakan Mas Han di hari ke-9 ini? Ya. Mas, kalau tadi sempat ada rumah sakit yang menjawab, apa yang disampaikan mereka Mas? Mereka langsung menolak, di sini penuh Bapak. Yang di IGD aja belum naik ke ruang inap Pak. Kalau Bapak kesini, Bapak nggak tahu ditaruh di mana gitu. Itu rumah sakit mana Mas Han ya? Rumah sakit itu rumah sakit. Lalu ada juga jawaban dari rumah sakit lain Mas? Kalau saya telepon diarahkan ke Duren Sawit atau ke rumah sakit. Katanya di rumah sakit juga sudah penuh. Yang ketiga dari rumah sakit. Waktu saya telepon, saya langsung diarahkan ke ambulan. Pak, Bapak telepon 119 dulu, nanti diarahkan ke rumah sakit mana yang IGD-nya masih kosong. Terus sempat mengikuti saran itu, Mas Han menelpon ambulans kemudian? Saya telepon ambulan 119, itu justru ditanya balik, Bapak sudah punya rumah sakit atau IGD yang bisa nerima Bapak? Belum, saya bilang. Waduh, kalau belum Pak, kita nanti 3 jam muter-muter nggak tahu kemana. Bapak juga bisa kepanasan selama 3 jam, takutnya oksigennya juga habis gitu katanya. Pas pagi-pagi, saya nelpon Bu RW, mereka ngebantuin saya untuk pergi ke puskesmas. Nah, saya ditolak 3 puskesmas. Karena KTP dan domisili saya tidak sama. Nah, yang puskesmas keempat, puskesmas Sawah Besar, mereka minta saya datang dulu ke puskesmas, diperiksa dulu, dirawat dulu, nanti dirujuk. Saya kemudian bertanya ke puskesmas Sawah Besar, kondisi saya kan sedang COVID. Ada ambulan nggak yang bisa bawa saya ke sana? Nggak ada. Bapak datang langsung aja. Terus saya jadi bingung. Saya ini kan lagi COVID. Ya. Gimana caranya saya datang ke sono gitu? Apakah saya pura-pura bohong gitu maksudnya? Supaya naik ojol bisa sampai ke sana, saya nggak mau nularin orang lain gitu kan. Ada juga petugas kesehatan kemudian yang akhirnya datang membantu mengecek kondisi Mas Han seperti apa atau memberikan obat? Nggak ada. Dari sejak hari pertama sampai dengan tanggal 17
nggak ada yang datang ke rumah untuk ngecek. Jadi saya juga nggak tahu tuh saya termasuk nggak di dalam angka mereka yang Didatakan COVID itu nggak tahu tuh. positif COVID. Saya nggak tahu juga. Dan ya dokter nggak ada tuh sampai hari ini. Sampai hari ini saya bersaksi tidak ada dokter dari manapun yang datang ke sini. Baik, terima kasih Mas Handoko Gani sudah mau berbagi cerita perjuangannya bagaimana kemudian awalnya dinyatakan positif COVID-19, berjuang mencari fasilitas kesehatan yang bisa membantu menangani COVID-19 hingga akhirnya walaupun harus berjuang sendiri, isolasi mandiri, tentunya ini menjadi catatan. Semoga segera membaik kondisinya. Mas Han tetap semangat, semoga segera pulih dan sehat. Terima kasih Mas Handoko Gani. Terima kasih. Lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia membuat fasilitas kesehatan seperti rumah sakit terancam tidak mampu lagi menampung pasien dan memberikan perawatan terhadap pasien COVID-19. Apa kemudian langkah maupun kebijakan pemerintah melalui Kementerian Kesehatan? Kita akan temukan jawabannya. Assalamualaikum, Dokter Nadia. Waalaikumsalam. Apa kabar, Dokter? Baik ya. Sehat? Sehat dong, Dokter. Sehat juga. Iya, sama-sama. Dokter, kita bisa ngobrol ya, Dokter, di sini. Dokter, dengan situasi peningkatan kasus COVID-19 yang semakin tinggi akhir-akhir ini, update-nya informasi dari fasilitas-fasilitas kesehatan rumah sakit yang kemudian penuh membludak, ini juga termonitor oleh pemerintah pusat, Dokter. Ini kemudian jadi dinamika yang ramai diperbincangkan di masyarakat. Iya, betul. Jadi kita tahu satu, peningkatan kasus itu akan terjadi secara eksponensial ya. Ya tentunya kalau kita bicara apa yang terjadi sekarang ya, kita juga berusaha menambah tempat-tempat isolasi. Juga sudah kita ketahui kayak DKI Jakarta ini kan sudah ada rumah sakit lapangan, tenda lapangan ya, dibuat tenda darurat untuk mengantisipasi khususnya untuk kasus-kasus yang memerlukan misalnya isolasi terpusat. Bagaimana kesiapan puskesmas untuk ikut ambil bagian memberikan pelayanan di lingkungan terkecil karena penularannya sudah semakin sempit sekarang lingkungannya, Dokter? Iya, jadi puskesmas mungkin kalau puskesmasnya wilayah cakupannya tidak terlalu luas, dia masih bisa menangani ya. Tapi kalau misalnya seperti puskesmas di Jakarta juga merupakan tantangan ya. Jadi dia harus menggerakkan puskesmas kelurahan ya, untuk bisa bukan hanya puskesmas di tingkat kecamatan. Karena kita tahu kan puskesmas itu ada yang kelurahan, ada yang kecamatan. Nah, puskesmas itu akan lebih membantu atau lebih banyak kemudian dia misalnya ada yang akan melakukan isolasi mandiri, memastikan dia dapat akses pengobatannya. Jadi vitamin ya akan diberikan oleh puskesmas, kemudian memantau apakah gejalanya memburuk ya sehingga dia butuh rujukan ke tempat fasilitas pelayanan kesehatan. Dokter, tapi sebenarnya protapnya seperti apa sih, Dok, ketika seseorang kemudian merasa ingin memeriksakan kondisinya, mereka datang ke puskesmas, ternyata juga bisa dilayani testing di situ, dinyatakan hasilnya positif, karena ini juga ditemukan di lapangan. Ada surat keterangan dinyatakan positif COVID-19 oleh puskesmas, diminta untuk melakukan pelayanan atau perawatan lebih lanjut di rumah sakit rujukan. Artinya dia harus ditampung dulu di IGD puskesmas ya seperti itu sampai kemudian memang sudah ada tempat untuk bisa melakukan rujukan. Kalau kayak sekarang kan ada kebijakan membuka rusun gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu sebenarnya yang bisa dilakukan. Memang si puskesmas kan juga punya keterbatasan ya. Masyarakat itu kalau dirujuk ya juga artinya mereka terpaksa untuk berjalan sendiri ya ke tempat rujukan tersebut. Dokter, vaksinasi ini juga menjadi satu langkah yang terus digenjot oleh pemerintah. Ada juga yang mempertanyakan seberapa efektif sebenarnya kemudian vaksinasi ini terus berjalan dengan adanya varian baru yang masuk juga ke Indonesia. Kalau kita melihat apa yang kemudian menjadi rekomendasi WHO sampai saat ini, justru dengan adanya lonjakan kasus ataupun adanya varian baru, vaksinasi harus dipercepat. Karena vaksinasi itu memberikan proteksi tambahan. Dan itu masih sangat efektif ya untuk termasuk melawan varian baru. Karena salah satu Public Health England itu sudah memberikan hasil kajiannya ya bahwa dia proteksi terhadap virus varian Delta itu adalah 60% proteksinya. Untuk varian Alpha itu 66%. Nah, Sinovac itu kita lihat ya, artinya walaupun banyak yang positif, tapi sebagian besar itu adalah gejalanya ringan ya. Walaupun kita temukan tenaga kesehatan ada beberapa ya yang kemudian berat dan akhirnya menemui tentunya
kesakitan yang berat dan berujung kepada kematian. Terima kasih Dr. Siti Nadia Tarmizi, juru bicara Kementerian Kesehatan atas informasinya. Itu tadi pemirsa penjelasan langsung dari pihak Kementerian Kesehatan. Kita akan temukan fakta berikut.